Saya pernah membaca sebuah kutipan. Nature crime is a legal emergency. Tangisan alam adalah keadaan darurat hukum. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin sekalian, bayangkan sebuah spons raksasa yang berusia ribuan tahun. Spons ini bertugas untuk menahan air raksasa agar tidak banjir dan menyimpan gas beracun agar kita bisa bernafas. Itulah lahan gambut kita. Sebagai mahasiswi hukum, berdirinya saya di sini bukan hanya ingin berbicara soal lingkungan saja, tetapi terkait mandat konstitusi atau janji-janji konstitusi yang seharusnya negara jalankan. Para pendiri negara atau para filsafat negara meletakkan Pancasila sebagai alas dasar dari sebuah negara atau filosofi klasik. Maka dari itu, menjaga alam bukan hanya soal teknis lingkungan saja, tetapi terkait ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Secara yuridis, menurut pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara harus memastikan setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat. Dan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Namun hari ini, jika kita melihat berita, negara kurang bisa melindungi ekosistem. Jika benar begitu, maka negara sama saja gagal dalam melindungi hak asasi manusia. Jika kita berbicara soal data, kita menghasilkan karbon kurang lebih 57,4 gigaton. Dan konversi sawit melepaskan 54 ton karbon dioksida per hektar setiap tahunnya. Padahal lahan gambut kita adalah lahan yang paling efektif untuk menahan karbon dibandingkan mineral hutan biasa. Pada publikasi Whitworth Crisis 2025 menyebutkan bahwa konflik manusia dan satwa meningkat 30%. Tentunya itu adalah angka yang mengkhawatirkan. Harimau Sumatera, sang raja hutan, hari ini mungkin dia tidak bisa lagi mengaum dengan gagah. Dia berjalan gantai dengan penuh sesak. Dia ke permukiman warga bukan untuk menyerang, tetapi untuk sekedar pejamkan mata. Sebenarnya negara sudah memiliki instrumen pemerintahan, yaitu ada pada Undang-Undang 120 tahun 2020. Ada 3 mandat: pembasahan, penanaman, dan pemberdayaan. Namun, mengapa hari ini api kian membara? Jawabannya mungkin adalah lemahnya law enforcement atau kebijakan tanggung jawab hukum atas kejahatan lingkungan. Maka dari itu, sebagai generasi muda, saya ingin kita semua menyuarakan pentingnya asas liability atau tanggung jawab mutlak. Para korporasi negara seharusnya bertanggung jawab penuh atas setiap jengkal lahan yang terbakar. Restorasi juga harus berlandaskan social justice. Kita bisa merehabilitasi ekonomi seperti menanam tanaman ramah air seperti pohon dan sagu, bisa mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Jadi sebenarnya alam dan kesejahteraan harusnya bisa sejalan. Terakhir, ayo kita suarakan pentingnya lahan gambut. Kebijakan tanpa pengawasan adalah hal yang sia-sia. Sebagai generasi muda, seharusnya kita bisa menyuarakan hal ini. Gunakan jemari Anda untuk memantau restorasi. Gunakan hak suara Anda untuk menyuarakan, menegakkan hukum. Kita adalah generasi yang ada di titik penentuan, penyelamat kehidupan atau saksi dari kehancuran. Pilihannya ada di tangan kita semua. Ayo, basahi lahannya, tegakkan hukumnya, dan biarkan Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia.